kenapa kanker bisa muncul pada satu orang tapi tidak muncul di orang lain, Dok? Maksudnya apa sebenarnya penyebabnya? Terus apakah itu mungkin bagi sebagai orang belum tahu apakah itu kanker bisa menular dari satu orang ke orang lain? Gitu. Ya, jadi kalau pertanyaan yang terakhir itu apakah kanker bisa menular? Tidak, kanker itu tidak menular. Jadi dia tergolong sebagai penyakit tidak menular ya dalam golongan penyakit yang besar. Ya akan sangat berbeda misalnya dengan penyakit infeksi biasanya dok ya, misalnya virus, ya contohnya COVID ya, itu tergolong penyakit menular karena memang orang yang sakit COVID bisa menularkan virusnya ke orang lain. Tapi kalau kanker itu sebenarnya tidak tepat jika dikatakan sebagai penyakit yang menular karena kelainannya itu berpusat pada, bisa dibilang kanker itu penyakit gen, penyakit pada level genetik. Nah, oleh karena dia dikategorikan sebagai penyakit pada level genetik, gen, nah itu sebab timbulnya itu multifaktor. Jadi banyak sekali sebabnya. Kalau Dokter Amrizal tadi sebutkan ada orang yang bisa terkena, ada yang tidak, itu juga karena memang sangat dipengaruhi oleh beragam beragam faktor. Misalnya faktor genetik itu memegang peranan yang penting. Misalnya seseorang terdiagnosis kanker payudara di usia yang masih muda, itu biasanya saat kita tanyakan apakah ibu atau saudara perempuannya atau jalur keturunan darah dari ibunya itu, tante misalnya atau neneknya, ada riwayat kanker yang serupa. Jika dijawab iya, berarti memang ada faktor herediter istilahnya dok ya, atau faktor yang diturunkan. Ada gen pembawa sifat keganasan itu yang ikut turun pada uh, anaknya yang mungkin terdiagnosis kanker di usia yang relatif lebih muda. Oh, Tapi begitu ya. kalau misalnya dia terjadi di usia yang cenderung lebih lebih tua, ya umumnya memang kanker itu kalau kita lihat dalam realitanya ya bahwa lebih banyak kanker itu terdiagnosis di usia yang tua. Karena ini juga ada bukan hanya faktor keturunan yang berperan, tapi juga ada faktor aging ya atau faktor degeneratif. Jadi sel-sel itu secara alamiah akan mengalami penurunan Oh, fungsi, begitu. ya, penurunan kinerja begitu. Yang pada suatu titik di usia seseorang itu bisa saja sudah mulai muncul cikal bakal sel-sel tumor, entahkah itu tumor jinak atau tumor ganas. Jadi ada faktor umur juga yang berperan. Oh, Kemudian begitu, juga Dok ya. ada juga faktor imunitas. Imunitas seseorang itu juga sangat-sangat berperan. Karena Hmm. sel-sel imun itu ibarat tentara di dalam tubuh kita. Jadi kalau imun kita ini cukup kuat mengerem atau melawan timbulnya bibit-bibit sel kanker itu, ya tentu kita akan sehat-sehat saja ya, tidak terdeteksi. Tapi di suatu fase di mana sel-sel kanker ini yang cikal bakal tadi bertumbuh, berkembang, dan dia bisa mendominasi, dia bisa melawan kita punya sel imun, sel tentara tubuh kita, itu dia bisa berkembang menjadi besar ya, dan kemudian terdeteksi sebagai suatu kanker. Oh iya, Banyak Dok. faktor juga sebenarnya kalau di masa modern seperti ini, makanan juga bisa berperan sebagai faktor pemicu atau risiko, atau zat-zat kimia tertentu itu memiliki juga peranan, atau infeksi ya, misalnya virus, infeksi virus pada beberapa jenis kanker itu kita tahu virus punya peranan yang penting dalam perkembangannya. Misalnya pada perempuan itu ada kanker serviks, kita tahu virus
HPV ya, Human Papilloma Virus itu merupakan pelaku utama ya, timbulnya eh, pemicu terjadinya kanker serviks. Dan juga ada juga virus hepatitis misalnya yang bisa berkembang, nanti infeksinya itu kalau berlanjut pada suatu masa bisa berkembang menjadi hepatoselular karsinoma ya, atau kanker hati. Jadi banyak faktornya, sebenarnya tidak sesederhana namanya. Kalau misalnya seseorang terdiagnosis kanker terus ditanya, dok